Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berbagai inovasi keselamatan transportasi hasil karya para siswa Politeknik dipamerkan di Kota Tegal. Percaya dapat berkah, warga berebut mendapatkan gunungan hasil bumi dalam tradisi tutup kubur di Boyolali. Kami juga akan mengajak Anda menikmati lontong khas dari Blora yang memiliki cita rasa pedas dan warna kemerah-merahan. Kita ke berita bola. Jelang pelaksanaan Piala Dunia U17, perwakilan FIFA kembali meninjau Stadion Manahan. Sejumlah rekomendasi diberikan tim perwakilan FIFA untuk persiapan menghelat pertandingan. Perwakilan FIFA didampingi dari pengurus PSSI dan instansi terkait kembali mendatangi Stadion Manahan pada Senin lalu. Kedatangan tim ini untuk mengecek kembali persiapan Stadion Manahan sebagai salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 akan digelar 10 November hingga 2 Desember mendatang. Pengecekan berlangsung secara tertutup dan media hanya mengambil gambar dari luar stadion. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengatakan sejumlah rekomendasi diberikan tim perwakilan FIFA mengenai Stadion Manahan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. Stadion yang menjadi kandang dari Persis itu akan menjadi tempat gelaran semifinal dan final Piala Dunia U17. Oke, rumput kita sudah berjak keras supaya rumputnya terlihat hijau. Sudah clear berarti ya Bu ya yang sudah clear, sudah tidak masalah. Di luar rumputnya tidak ada. Nah, untuk Anda pecinta kuliner bisa mencicipi lontong opor Pak Pangat di Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Kuliner yang satu ini memiliki cita rasa pedas dengan warna opor yang lebih kemerah-merahan. Bagaimana rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Anda tentu sudah tidak asing dengan kuliner opor. Kuliner berkuah kental berwarna kuning itu sudah terkenal di mana-mana. Hampir semua orang pernah menikmatinya. Namun, pernahkah Anda menikmati lontong opor Pak Pangat di Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora? Sama-sama bernama opor, namun rasanya berbeda. Warnanya pun berbeda dengan opor lainnya. Kuah opor Pak Pangat kuahnya cenderung berwarna merah, berbeda dengan opor lainnya yang berwarna kuning. Opor Pak Pangat menggunakan cabai utuh yang dimasak bersama kuah, sehingga warnanya menjadi kemerah-merahan. Rasanya pun menjadi lebih pedas. Cita rasa itulah yang membedakan opor Pak Pangat dengan opor pada umumnya. Ternyata cita rasa itu bisa memanjakan lidah para pembelinya. Tak heran, opor Pak Pangat menjadi tersohor. Berbagai kalangan menyukainya, banyak yang datang dari luar kota sekedar untuk mencicipi lontong opor Pak Pangat. Sejauh ini bumbunya di sini paling pas di lidah sih, paling enak sejauh ini. Jauh-jauh ke sini mau beli lontong ini tak ada? Iya betul, saya dari Jakarta kebetulan pengen coba opor Pak Pangat. Taunya opor Pak Pangat dari mana, Mbak? Dari omongan sih dari teman-teman yang udah kesini ke Cepu biasanya pasti makan lontong Pak Pangat. Saya juga sangat tertarik kali, jadi saya coba dan rasanya memang luar biasa nikmatnya itu. Sayangnya saya nggak bawa istri saya sama orang tua saya, tapi saya tadi minta anggota saya biar dibungkuskan karena rasanya luar biasa nikmatnya. Wah, kalau diungkapkan kata-kata sebenarnya sulit ya Mas, karena luar biasa enak ya, jauhnya ada, tapi yang jelas ada pedas-pedas nikmatnya juga ada, jadi manyus istilahnya gitu. Warung ini didirikan oleh Sri dan Supangat, suaminya, pada tahun 1998 lalu. Ketika itu, Sri yang berjualan warteg di Jakarta bangkrut setelah adanya huru-hara. Sri dan Supangat kemudian pulang ke kampung halaman, lalu berjualan lontong opor. Saat awal merintis, warung opor Pak Pangat hanya menghabiskan 1 ekor ayam, namun kini sudah menjadi 150 ekor ayam perharinya. 97-98 itu, mulai belum merintis lho Pak, itu belum mulai. Dari ayam 1 sama sambal tahu sama pecel, nasi pecel, sampai sekarang 1 terus sampai 10, udah banyak Pak, 10 ya, naik lagi sampai sekarang udah tahun berapa? 2023 ya Pak,
sekarang menanjak jadi 150. Selain cita rasa tinggi, warung lontong opor Pak Pangat juga terkenal murah. Harga lontong opor Rp20.000 untuk porsi biasa, sedangkan untuk porsi jumbo Rp25.000. Ada juga Rp110.000 untuk porsi 1 ekor ayam. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Ingin mengajak anak rekreasi dengan nuansa yang berbeda, Anda bisa mengajak anak berwisata di Desa Kandri, Kota Semarang. Pengunjung dikenalkan dengan ragam budaya lokal dan pembuatan kerajinan patung berbahan suket hingga bermain aneka permainan tradisional. Gemulai dua penari tarian Pasar Gunung Pati menyambut Femoza bersama rombongan sekolahnya di Desa Wisata Kandri, Kota Semarang. Tari ini mengenang kehidupan petani dari Gunung Pati membawa hasil bumi ke pasar saat malam hari pada zaman penjajahan Belanda. Kedua penari juga mengajak Femoza dan teman-temannya ikut menari loh. Wah, seru kan? Bagi pengunjung yang berlibur ke Desa Wisata Kandri, biasanya didampingi oleh pemandu. Mayoritas pengunjung adalah pelajar, termasuk Femoza dan teman-teman sekolahnya. Mereka dikenalkan ragam budaya tradisional hingga upaya melestarikannya di tengah gempuran teknologi modern. Tidak kalah seru, rombongan pelajar kelas 1 SMP ini turut diajak bermain aneka permainan tradisional. Ada egrang bambu, egrang batok, dan Sundamanda alias engklek. Mengenal kesenian lokal sekaligus bermain aneka permainan tradisional menjadi pengalaman menyenangkan bagi Femoza. Karena anak zaman sekarang kan kayak seringnya pada main gadget, terus kayak yang zaman modern-modern gitulah, nongkrong-nongkrong lah. Nah, di sini tuh saya pengen tahu gimana sih zaman dulu itu mainannya kayak gimana. Jadi saya biar nggak terlalu ke game atau nongkrong-nongkrong gitu. Jadi pengen tahu kehidupan zaman dulu tuh kayak gimana. Kayak contohnya main-main egrang atau Sundamanda gitu. Tadi udah dapat apa aja? Saya tadi udah diajarin nari bareng gitu. Terus sama saya main Sundamanda, sama egrang batok, sama egrang bambu. Kesan serupa dirasakan Irfan dan Nabila yang antusias belajar budaya lokal sekaligus bermain permainan tradisional. Ya karena Desa Wisata Kandri itu desa yang masih, ya walaupun sudah seperti kota-kota gitu, tapi masih ada kayak alam-alamnya begitu. Masih ada mainan-mainan tradisional di sini dan mungkin ada kayak edukasi sawah begitu. Harapannya apa nih dengan adanya Desa Wisata Kandri untuk generasi muda seperti Mas Irfan ini? Ya saya harap anak-anak generasi saya seperti saya ini dikasih edukasi seperti ini biar mengenal tradisional gitu, nggak cuman modern doang yang main HP di rumah gitu. Kenapa tertarik untuk berkunjung ke Desa Wisata Kandri? Karena di sini ada berbagai macam permainan tradisional dan ada sebuah pertunjukan tarian. Sebagai generasi muda, sebaiknya melestarikan permainan tradisional agar tidak punah sebagai wujud mencintai budaya nasional. Selain kita berolahraga untuk melatih fisik kita, itu kita belajar untuk mengenal sejarah sama kita nguri-nguri budaya, Mas. Jadi untuk nguri-nguri budaya tradisional, terutama permainan tradisional. Karena takutnya nanti punah, Mas. Jadi untuk menghindari kebanyakan gadget. Harapannya apa Mas dengan ada pengembangan Desa Kandri ini Mas jadi potensi wisata? Ya harapan kita semoga adik-adik kita, generasi kita itu bisa mengenal budaya, Mas. Budaya nenek moyang yang jelas. Karena dengan budaya itu kita bisa mempertahankan rasa kebangsaan kita. Wih, melihat teman-teman semangat bermain, saya jadi tertarik mencoba nih. Iya pemirsa, ini adalah salah satu permainan tradisional namanya egrang batok yang ditampilkan di Desa Wisata Kandri. Ini dinamakan egrang batok karena di bawahnya ini yang sebagai tumpuan kaki saya ini adalah terbuat dari batok kelapa. Jadi permainan tradisional ini mengasah kita untuk belajar keseimbangan saat berjalan. Ya agak gampang-gampang susah sih. Jadi kalian yang ingin mengenal permainan tradisional ini, di sini ada banyak beragam permainan tradisional dan juga ada kesenian tradisional yang ditampilkan di Desa Wisata Kandri.
Saya akan mau coba lagi nih, jalan lagi dengan egrang batok. Usai puas bermain permainan tradisional, para pelajar diajak belajar membuat kerajinan suket berbahan limbah rumput kering serta ranting pohon. Kerajinan suket ini menggambarkan aktivitas sebagian besar warga Kandri sebagai petani. Sejak tahun 2013, cenderamata suket tidak hanya dijual kepada warga yang berkunjung ke desa Kandri, tapi juga dikirim ke luar negeri. Selain upaya pelestarian lingkungan, produk daur ulang ini bisa menambah penghasilan sehari-hari. Melalui berbagai pesona yang ditampilkan, desa Kandri meraih juara kategori paket wisata dalam ajang Gelar Desa Wisata Jawa Tengah tahun 2022. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kota Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.